Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam, Siti. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Kenapa tadi sakit ya? Iya Bu Siti, lagi musim sakit. Udah sekarang udah sehat ya? Alhamdulillah. Saya mau kunjungan, mau observasi di kelas itu. Bisa nggak nih? Boleh boleh sekali Bu Siti. Oh, boleh dikit ya. Kelas berapa sekarang Mira ya? Sekarang saya kelas 4 Bu. Sebelumnya ngajar kelas Sebelumnya saya di kelas 5. di siang ya? Iya betul. Siang gimana nih? Luar biasa Bu. Seru dan apa tuh adrenalin menantang. Oh gitu. Kenapa tuh Bu? Menantangnya karena kalau kelas 4 ini kan siang ya Bu ya, kelas 5 kan pagi, itu anak-anaknya juga udah gede kan kelas 5, masih pagi, masih fresh gitu kan. Sedangkan kalau anak-anak siang kita kan masuk jam 11 ya Bu ya, masuk jam 11, lalu anak-anak belajar kan juga dalam kondisi jam 12 tuh jamnya makan siang ya Bu ya. Jadi anak-anak udah lapar, jam 12 sedangkan jam 12 itu belum waktunya anak-anak istirahat. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar mengelola kelas supaya anak-anak tetap fokus sampai jam istirahat. Sekarang siswanya ada berapa? Siswanya normal, sesuai dengan standar dari Dinas Pendidikan ya Bu ya 28. Siswa laki-lakinya ada? Siswa laki-lakinya 14, ya terus siswa perempuannya juga. Kira-kira saya bisa masuk ke kelas 9 hari apa ya tanggal berapa ya? Boleh hari ini juga Bu Siti. Ya, silakan masuk ya. Yang belajar apa ya? Hari ini ada IPA sama IPA dengan bahasa Indonesia. Matematika juga. Minggunya berapa jam lagi? Satu minggunya Untuk kelas 30 itu 6 ya. saya masuk di sesi pertama boleh. jam pelajaran IPA dan Matematika. kebetulan saya kan mau di kelas nih, izin untuk observasinya, kira-kira apa yang bisa saya bantu, kompetensi apa yang kira-kira ingin saya bantu. Mungkin ini ya Bu Siti dalam pengelolaan kelas ya. Kita kelas Karena ya tadi ya karena sekolah siang gitu ya, jadi anak-anak itu kurang kondusif ketika belajar, kurang fokus. Jadi saya harus pintar-pintar gimana biar anak itu selalu fokus apakah ini memahami mengenai koordinasi ya dalam sekolah kelas kan pertama kan kita harus menyusun ya mengenai kegiatan apa saja atau materi apa saja yang harus kita sampaikan sama anak-anak. Lalu harus pengeluaran kamu seperti apa gitu. Terus kalau anak-anak bosan kita harus melakukan apa gitu persiapannya. kemudian di kelas sudah ibu coba apa aja Setelah pengelolaan kelasnya ya kan kompetensi yang ibu juga sampai ke saya adalah pengelolaan kelas ya ada banyak kendala di kelas yang itu, nah itu moodnya anak antusias anak, dan kira-kira apa nih yang sudah ibu tanamkan di dalam kelas kalau untuk anaknya ya jadi sebelum istirahat biasanya saya akan melakukan games edukasi tidak bosan. ya biar tidak bosan atau misalkan melakukan tepuk-tepuk anak-anak seperti itu. Terus bagaimana nih ibu menilai kelas ini tentang hal yang sudah dikembangkan oleh ibu Sejauh ini ya anak-anak cukup antusias ketika melakukan games edukasi itu. terus apa yang sudah dilakukan di dalam kelas apa yang mau dipersiapkan masa kelas mungkin administrasi akan berpikir apa saja Administrasinya ya itu ya SPP lalu media pembelajarannya ya ya sekarang mau pakai bola nih ya ya itu saya sudah dipersiapkan dari sebelumnya kan ya kenapa pakainya bola karena seru gitu karena kita melempar bola jadi anak-anak selain kinestetik gitu ya menangkap bola tapi mereka juga harus berpikir untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan gaya belajarnya selain gaya plastik dan juga proses dari anak-anak sendiri iya ya betul media yang digunakan kali ini adalah
bola. Iya. RPP-nya ini tentang apa ya sekarang IPA sama? IPA-nya tentang hari ini sumber energi. Karena kan baru masuk tema 2 ya. Tema 1 tentang sumber energi. Ya baru saja mau. Ya, Anak-anak sudah pada punya buku ya Bu ya. ya sudah. Kemudian nih kira-kira harapan dari kultural itu sendiri ini apa nih? Apa yang kita harapkan sebuah observasi atau apa yang ingin kita usahakan dalam pengalaman sama yang luar dari Ya, harapannya sih saya berharap observasi ini pengelolaan saya terutama dalam mengelola kelas itu meningkat dan dapat membuat anak-anak semakin fokus dalam belajar tentunya ya. Terus ya mungkin saya mau lihat kekurangan-kekurangan saya dalam mengajar gitu. Terima kasih Bu Jirani sudah memberikan nanti saya siang ya Oh, baik. ketika pelajaran IPA dan matematika ya. Terima kasih, nanti saya langsung observasi di dalam kelas ya Bu Jara ya. Siap. Ya. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Kita tutup bukunya. Tutup ya. Sekarang kita akan bermain permainan bola. Seperti biasa. Mau bagaimana dulu? Barisan yang paling rapi. Ini boleh baris. Siap? Ya, yang belum ke bagian ke depan sambil ngapalin perkalian seperti biasa. Ya, perkaliannya 1 sampai 6 dulu. Siap? 5 kali 6. Ya. Ya. Nanti setelah Ibu lempar, kalian jawab. Setelah menjawab, langsung ke belakang ya. Ya, seperti biasa kalau Ibu. Ya. 5 kali 9. Ya. Belakang. 4 kali 7. Iya. 3 kali 9. Tiga kali 9. Yang lain tuh sambil berhitung. Kalau Fira kasih pertanyaan ke temannya, kalian juga berhitung bareng ya. Ya. 4 kali 8.
Yang 4 kali 9. Salah, 4 kali 9. Laki lo 4 kali 9. Iya, betul. 3 kali 7. Iya, betul. Oke. Sama siapa Rere? Oke. Satu tangan buat sekarang lagi baris ketiga. Aku pertama ya. Oke. Siap. 6 kali 3. Ya. 6 kali 5. Berapa? 6 kali 5. Berapa? Ya. Oke. 6 kali 9. Berapa? Ya. 3 kali 8. 3 kali 8. Ya. Oke. 4 kali 7. Ya. 3 kali 6. Ya. Oke. 2 kali 9. 11 ya. Udah ya? Oke, dari tangan baris ketiga. Oke. Sekarang barisnya ini dulu. Kerja ya, keren ini. Baris. Siapa yang baris pertama? Ya, siap, siap. 6 kali 4. 6 kali 4. 6 kali 4. Ya. Oke. 6 kali 7. Salah. 6 kali 7. 6 kali 7. Berapa? 6 kali. Oh, dibantu teman-temannya. 6 kali 7. Ya. Oke. 5 kali 8. 5 kali 8. Sekarang kita sudah ganti ke tema 2 tentang selalu berhemat energi. Ya, karena bukunya tidak cukup, maka yang sekarang satu buku untuk satu bangku, jadi berdua. Ya, yuk dibagi dua kak. Nanti setelah pakai langsung dikumpulkan lagi. Apa ya? Halo guys. Nah ini kita jangan mantap Tiga ya. Siap. Ibu.
Nah, sekarang kita buka bersama halaman 1. Pembelajaran 1 di tema 1 mengenai sumber energi. Sumber energi kita itu apa sih di bumi? Apa sumber energi? Matahari. Ya, matahari. Kenapa matahari? Karena matahari merupakan sumber energi paling besar di bumi. Di bumi ini. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, panas matahari juga berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Kalian kira-kira butuh matahari nggak? Buat apa saja? Berjemur, cuci pakaian. Kalau pakai air, untuk berjemurnya pakai matahari. Itu untuk apa fungsinya? Menjemur. Apa lagi? Selain untuk menjemur tempatnya. Hah? Sama aja mengadukan, bisa, oke. Apa lagi? Selain untuk makhluk manusia, tapi berguna juga untuk makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya yang membutuhkan matahari apa saja? Pohon. Untuk apa? Pohon untuk berfotosintesis. Terus, hewan kira-kira hewan butuh matahari tidak? Untuk apa? Tidur. Terus berjemur, itu menghangatkan badannya. Nah, sekarang kita amati gambar yang ada di halaman 1. Lihat, di situ ada sebuah keluarga. Ada ayah dan ada ibu dan juga anak kalian. Nah, kira-kira coba dilihat. Ayahnya sedang apa itu? Sedang olahraga. Nah, lihat ada tulisannya CO2. Artinya apa? Si ayah ini olahraga mengeluarkan tenaga. CO2 itu apa? Karbon dioksida. Sedangkan ada O2. O2 ini yang dikeluarkan oleh pohon. Apa itu O2? O2 adalah oksigen. Apa itu oksigen? Untuk bernafas. Jadi semua di udara ini ada oksigen. Makanya kita bisa bernafas. Kita menghirup oksigen melalui hidung. Lalu dibuang nafasnya. Nah, itu apa? Dari mulut keluarnya menjadi karbon dioksida. Menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Lalu ada apa di situ? Lihat di gambarnya. Selain ada pohon yang mengeluarkan oksigen, ada ayah yang sedang berolahraga mengeluarkan karbon dioksida, ada ibu sedang apa tuh? Jemur. Bayi sedang apa bayi? Ibu sedang apa? Ya, kan kalian suka lihat ya di kampung-kampung tuh ada kalau yang habis ngelahirin bayinya nggak pakai baju terus dijemur di bawah 10 menit biar apa? Biar sehat. Biar nggak kuning. Pernah lihat nggak bayi kuning? Nggak pernah. Ada itu ada bayi kuning. Kenapa? Karena dia kurang sinar matahari. Makanya harus dijemur kalau bayi itu. Nah, sekarang kalian lihat halaman selanjutnya di halaman 2 ada latihan ya. Nah, yang pertama apa yang diceritakan gambar tersebut? Tadi kan sudah ibu bantu ya. Apa saja yang ada di cerita itu? Nah, kalian tuliskan di buku IPA. Lalu nomor 2 berdasarkan gambar ya. Kenapa nggak bawa? Kan sekarang pelajarannya apa? IPA, PPKN. PPKN dan IPA. Ada lagi yang nggak bawa buku IPA? Coba. Oke, ditulisnya di buku IPA. Oke, bawa buku yang lain nggak? Oke, boleh.
lain kali di bawah ya. Oke, Ibu sudah sering ingatkan ketika kita sekolah malamnya dipersiapkan apa saja pelajaran hari ini yang harus dibawa apa saja biar tidak ada yang apa? Ya, sampai nomor 3. Lalu nomor 2, berdasarkan gambar dapat kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut. Oke, jadi nomor 2 kalian isi manfaat matahari untuk keluarga yang ada pada gambar. Ya, kira-kira buat ibu manfaat mataharinya apa? Buat pohon apa? Buat air apa? Buat bayi apa? Oke. Lalu nomor 3, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nomor 3 kalian isi dengan manfaat matahari bagi kalian. Ya, yang tidak ada di nomor 2. Yang kalian rasakan ternyata matahari fungsinya untuk apa? Kalian ingat-ingat lagi nih seharian dari kemarin manfaat matahari yang pernah kalian rasakan untuk apa saja? Oh, itu kan ini. Oke, lalu setelah ditulis baru dikumpulkan. Tanggal berapa sekarang? Ya, tanggal 4 September. Mau bukunya dia? Mana bukunya? Hah? Buku matematika? Hari ini ada matematika tidak? Yang bawa apa? Ini apa? Udah ini aja nggak apa-apa. Lain kali dicek ya. Ada lagi nggak? Ini apa? Ini bawa. Tulis soalnya lalu dijawab. Tapi nomor 3. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Paham?
Waalaikumsalam Bu. Terima kasih ya, tadi sudah saya lihat di kelasnya luar biasa sekali Bu Kira dalam mengajar. Iya, terima kasih juga Bu Siti sudah mau mengamati kelas saya. Saya tadi mendengar di awal bahwa Bu Kira mengalami kesulitan dalam menguasai kelas. Apakah itu benar Bu? Iya, betul sekali Bu. Karena saya ini kan kursus kemarin itu kelas 5. Nah, sekarang ini di kelas 4, jadi saya baru. Dan itu sangat berbeda sekali ketika di kelas 5 dan di kelas 4. Kalau kelas 5 kan anaknya sudah paham ya. Kalau di kelas 4 itu banyak materi-materi yang baru. Terus saya di kelas jadi harus belajar lagi gitu untuk mengelola kelasnya. Nah, itu kendala-kendala di kelas itu ada anak yang benar-benar tidak memperhatikan sama sekali, ya seperti yang sudah bisa dilihat. Ada juga yang tidak membuat catatan, ada yang hyperaktif, ya beragam lah, unik sekali. Betul sekali ya, tadi saya juga memperhatikan ya bagaimana keanekaragaman siswa. Nah, bagaimana biasanya Ibu Naira mengelola kelas itu? Ya selama ini biasanya saya membagi ke dalam 2 grup, ada yang low dan ada yang high. Nah, lalu saya juga memberikan permainan-permainan edukasi ketika mengajar. Salah satunya yang tadi sudah kita lihat ya Bu ya, saya mengajarkan perkalian dengan cara melempar bola. Bahkan tadi caranya saya melemparkan bola dengan pertanyaan perkalian. Nanti anak menjawab dan langsung baris ke belakang. Begitu ya Bu Kira. Iya. Selain itu apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi kendala yang dihadapi di dalam kelas? Nah, saya biasanya melakukan pendekatan untuk mengajak ngobrol Bu, kepada murid yang pendiam. Kan ada yang pendiam ya. Lalu saya berusaha untuk menjadi teman saat di kelas agar dia juga nyaman. Lalu untuk anak yang hiperaktif, biasanya saya melakukan pendekatan ketika kerja kelompok Bu. Ketika kerja kelompok saya lebih dekat sama dia kalau kerja kelompok agar teman-temannya yang lain misalnya melakukan dia hiperaktif. Kalau saya di dekat dia agak lebih tenang dan teman-temannya tidak nyaman. Wah, bagus sekali ya Ibu Kira ya, sudah melakukan pembelajaran terhadap siswa. Selanjutnya, apa yang Ibu akan lakukan agar lebih kondusif lagi? Saya akan melakukan diagnostik awal agar saya dapat melakukan rencana tindak lanjut dari asesmen awal ini. Lalu semoga juga saya jadi tidak kesulitan dalam memberikan pembelajaran dan murid lebih kondusif selama pembelajaran. Kira-kira yang tadi sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan juga rencana Ibu ketika di dalam kelas itu ada beberapa anak kesulitan ya, dan kemudian ternyata tadi Ibu juga sudah mendapatkan bahwa akan memberikan permainan, kemudian akan memberikan persebaya ya. Kira-kira rencananya kapan nih akan Ibu mulai? Rencananya saya akan memberikan di materi selanjutnya. Materi selanjutnya. Bagaimana nih perasaan Ibu dari awal perbincangan kita nih? Perasaan saya senang ya Bu ya, jadi ada teman untuk ngobrol, diskusi bagaimana cara mengelola kelas dan sebagainya. Baik Ibu. Nah, selanjutnya tadi kan saya sudah melakukan supervisi ya di dalam kelas. Bagaimana Ibu melihat performa Ibu dalam kompetensi yang tadi Ibu lakukan? Menurut saya masih kurang ini ya Bu ya, kurang sempurna ya. Jadi saya harus banyak belajar lagi bagaimana cara mengelola kelas, bagaimana cara menangani anak-anak yang sangat beragam ya sifatnya dan karakternya. Apa yang Ibu membuat menilai bahwa Ibu harus banyak belajar kembali, kemudian Ibu pun, tapi Ibu melihat, saya lihat Ibu sudah memiliki berbagai cara ya untuk menangani pengelolaan kelas. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi anak-anak masih belum teratur, lalu saya juga kadang-kadang masih merasa kebingungan di kelas untuk mengatur anak-anak. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati Ibu di dalam kelas dan saya menyampaikan hasil supervisi saya Bu. Boleh silahkan Bu. Saya tadi melihat ya Ibu sudah melakukan berbagai macam strategi pembelajaran, kemudian pengelolaan kelas di kelas, bagaimana cara membuat anak-anak melihat memperhatikan Ibu, dan juga saya pun melihat di kelas itu anak-anak sudah lumayan ya sesuai dengan, dan Ibu sudah cukup tinggi di atas standar untuk melakukan pengelolaan kelas. Kemudian bagaimana nih Ibu setelah mendengar pembicaraan saya? Senang ya Bu ya, jadi semakin bersemangat untuk mengajar di kelas
dan semangat untuk memperbaiki yang kurang-kurangnya gitu Bu. Baik Ibu, tadi pun saya melihat aktivitas pembelajaran ya, Ibu tadi sudah melakukan mengelompokkan siswa, yang mana siswa tersebut ada yang bisa dan tidak, dan juga Ibu pun tadi sudah melakukan permainan ya, dengan permainan itu kemudian Ibu pun membuat rencana pembelajaran yang tercantum, dan juga ibaratnya Ibu sudah menerapkan PSE dan KSE bagaimana cara mengatur, mengelola siswa di kelas, dan juga mengatur emosi siswa di dalam kelas. Kemudian bagaimana nih menurut pendapat Ibu mengenai kebutuhan murid di dalam kelas? Menurut saya kebutuhan itu kita harus melihat karakter mereka satu persatu ya Bu ya. Karena kan setiap anak memiliki karakter yang berbeda, lalu pemahaman cara mereka memahami materi juga berbeda kan. Bagaimana, apa yang akan Ibu lakukan, rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah saya melakukan supervisi dan observasi di kelas ini? Rencana saya ingin lebih baik lagi dalam membuat rencana pembelajaran, lalu mencoba pendekatan-pendekatan yang baru ketika mengajar, dan permainan-permainan edukasi lainnya yang menarik. Ibu sudah menggambarkan mengenai rencana Ibu tadi ya, yang luar biasa. Ibu akan membuat gambaran-gambaran. Namun nih Bu ya, kira-kira dilaksanakan kapan dan siapa yang akan membantu Ibu? Saya akan lihat dulu materinya Bu, kira-kira materi yang cocok dengan apa kegiatan yang akan saya lakukan itu di mana. Kemungkinan di pembelajaran selanjutnya. Baik, saya senang sekali melakukan supervisi dan observasi dengan Ibu. Ibu sangat open-minded, kemudian Ibu pun menerima saran, dan Ibu pun kooperatif setiap percakapan. Saya melihat Ibu pun memiliki rencana yang apa yang akan dilakukan, dan juga Ibu memiliki tanggung jawab untuk pengembangan siswa di dalam kelas. Semoga seluruh siswa menjadi kondusif ya Bu ya. Ya, amin Bu. Ya, terima kasih Ibu Ya. sudah melakukan observasi dan supervisi. Ibu senang dengan kegiatan ini? Ya, senang sekali Bu, alhamdulillah. Ini adalah observasi serta supervisi coaching. Jadi kita mendampingi dan juga melihat bagaimana Ibu di dalam kelas serta kompetensi yang akan Ibu tingkatkan selanjutnya. Alhamdulillah ya, Ibu akan meningkatkan kompetensi mengenai pengelolaan kelas. Terima kasih Bu Fira. Ya, Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.